Dan kembali lagi bersama kami sesuai judul dan thumbnail saudara-saudaraku sekalian. Kali ini ternyata badai sama sekali belum usai di tengah internal PDI Perjuangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang pada awalnya penetapan Hasto sebagai tersangka di KPK adalah sebuah pukulan yang sangat telak bagi PDI Perjuangan dan banyak disorot oleh media-media di Indonesia. Kemudian ternyata ada yang lebih mencengangkan lagi saudara-saudara sekalian, kasus yang mungkin kita sebut kasus mandek ternyata kembali diselidiki oleh tim hukum KPK, oleh tim penyidik, dan oleh jajaran kementerian lainnya yang memang menangani kasus-kasus seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kali ini memang salah satu buronan dari korupsi IKTP telah diciduk oleh aparat Indonesia dan tengah berada di luar negeri. Kemudian tim kita tengah berkomunikasi dengan negara terkait untuk memulangkan buronan tersebut di Indonesia untuk dimintai keterangan dan tentunya untuk diadili. Mengingat kasus ini kasus yang cukup lama terbengkalai, makanya kita kembali diingatkan dengan statement-statement dari Setia Novanto yang sangat krusial sekali. Dia mengatakan bahwa Ganjar, Puan, kemudian Pramono memang menerima sebuah aliran dana. Namun tentu saja ini bisa dikatakan sebuah statement yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan masih menjadi perdebatan. Saya ulangi, masih menjadi perdebatan. Namun ketika terbukti, tentu saja ini harus dihadapkan dengan konsensus hukum yang berlaku di Indonesia. Namun yang paling mencengangkan adalah tokoh-tokoh yang disebut tadi merupakan tokoh yang sangat disegani di Republik ini. Kita tahu bahwa tidak mengurangi rasa hormat bahwa beliau-beliau ini adalah tokoh yang luar biasa di Indonesia. Kemudian yang tak kalah mencengangkan, bagaimana situasi internal PDI Perjuangan itu sendiri menghadapi isu-isu yang sebenarnya telah lama kemudian kembali dinaikkan. Pada waktu itu, Pak Joko Widodo masih memimpin di Indonesia memang mengatakan jika menteri-menteri saya terbukti atau terlibat dalam kasus ini, silahkan diproses. Itulah memang karakteristik kepemimpinan Presiden kita, Pak Jokowi, Presiden ketujuh. Ketika ada masalah hukum, ya Pak Jokowi menyerahkan saja semuanya kepada pihak yang berwenang. Namun hingga saat ini kan belum ada keterangan lebih lanjut. Baru kita mendengar bahwa buronan tersebut memang telah ditangkap dan telah diketahui dan dikunci keberadaannya oleh otoritas Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta dua menterinya Pramono Anung dan juga Puan Maharani untuk bertanggung jawab jika secara hukum terbukti terlibat kasus korupsi KTP elektronik. Presiden Jokowi menyerahkan pembuktian kesaksian Setia Novanto terkait dugaan Pramono Anung dan juga Puan Maharani ikut menerima uang KTP elektronik kepada proses hukum. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum di Indonesia. Presiden menambahkan selama ada fakta hukum dan juga bukti-bukti, penegakan hukum harus memproses siapapun yang melanggar hukum, termasuk jika menteri kabinet pemerintahan. Ya, negara kita ini negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja. Dan semua memang harus berani bertanggung jawab. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan yang juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengaku mengenal tersangka kasus korupsi KTP elektronik Madaoka Masagung. Puan Maharani mengaku mengenal tersangka Madaoka Masagung dan juga keluarganya karena Madaoka adalah teman keluarga besar kakeknya, Proklamator Soekarno. Meski demikian, Puan menegaskan tidak pernah membicarakan urusan proyek KTP elektronik dengan Madaoka Masagung dan juga Setia Novanto saat dirinya menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan tahun 2009 hingga 2014. Saya juga baru mendengar apa yang disampaikan oleh Pak SN kemarin, apa yang disampaikan beliau itu tidak benar dan tidak ada dasarnya. Ini merupakan masalah hukum, tentu saja harusnya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Jadi bukan katanya. Jadi ya itu tidak benar. Saya kenal dengan Pak Madaoka karena kebetulan beliau itu adalah teman keluarga Bung Karno, di mana bapak dan ibunya Pak Madaoka itu adalah teman baik dari Bung Karno. Jadi itu merupakan teman keluarga Bung Karno ya, dan teman keluarga Bung Karno itu kan banyak. Jadi saya kenal sama Pak Madaoka, juga kakaknya juga ada.
Ignatius Mulyono itu pada saat ketemu saya telah menyampaikan dana uang dari Andi untuk dibagikan kepada Komisi 2 dan Banggar DPR. Keterangannya dia aja, keterangan dia. Backgroundnya Pak, dari Mustopo ini terus dan itu disebut namanya Pak Ganjar. Yang kedua, Ibu Meriam juga menyatakan hal yang sama. Nah, yang ketiga, waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran, saya nanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman. Pak Ganjar waktu menjawab, ya itu semua urusannya yang tahu Pak Kahil Rumah. Jadi itu aja yang kedua yang saya perlu. Ya. Terima kasih. Terhadap keterangan terdakwa, apakah saudara tetap pada keterangannya atau bagaimana, atau berubah? Pertama, Bu Mustoko Weni pernah menjanjikan kepada saya mau memberikan langsung dan saya tolak. Sehingga publik mesti tahu sikap menolak saya. Ketika Bu Miriam Yani pun menurut Pak Novanto juga memberikan kepada saya, di depan Pak Novel dia menolak, tidak pernah memberikan kepada saya. Andi Narogong pada saat kesaksiannya saya lihat dia menyampaikan tidak pernah memberikan kepada saya. Bahkan penasihat hukum Irman waktu menanyakan kepada saya, katanya Andi Narogong yang memberikan. Di tempat Bu Mustoko Weni sudah meninggal. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Nov. Dari cerita itu berdiri, saya lagi ditanyain banyak orang, tiba-tiba ada nyelonong orang ngasih goodie bag itu. Nah, saya kira goodie bag itu buku biasanya. Tapi begitu saya buka, biasanya orang ngasih. Iya, biasanya kasih buku ya, gitu. tapi setelah dibuka? Setelah saya refleks aja tak buka, loh Pak, seperti ini, siapa tadi itu? Gitu. Terus, mas ini, dan ini bawa aja. Dikembalikan. Dan orangnya pergi begitu. Sidang lanjutan perkara KTP elektronik ini menghadirkan terdakwa mantan Ketua DPR Setia Novanto. Terdakwa Setia Novanto mengaku Ganjar Pranowo diduga menerima uang dari proyek KTP elektronik sebesar $500.000 Amerika Serikat pada bulan September 2012. Tuduhan Novanto lemah karena hanya didasari pengakuan dari mantan anggota Komisi 2 DPR Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Miriam Haryani, dan pengakuan dari rekanan KTP elektronik Andi Narogong. Setia Novanto tersangkut kasus korupsi KTP elektronik diduga karena sepak terjangnya sebagai ketua fraksi Partai Golkar